Banjir bandang terjang ratusan rumah di dua kecamatan Tano, Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Derasnya aliran air disertai material kayu menghanyutkan sejumlah rumah warga. Hancur rumah semua. Banjir bandang menerjang Desa Kota Tua dan Desa Simaningir, Kecamatan Tano, Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Air berarus deras membawa material kayu dan lumpur. Kian lama air terus meninggi hingga nyaris mencapai atap rumah warga. Peristiwa tersebut terjadi usai kawasan ini diguyur hujan selama 3 jam. Akibat peristiwa ini sejumlah rumah warga bahkan hilang tersapu derasnya aliran air. Di teras lah bang, kan, tahan apa gitu. Kebetulan itulah tadi agak malas keluar mau ke kebun. Itulah mungkin hujan deras. Hujan duluan. Terus datanglah air dari atas kan di jalannya itu. Jadi airnya itu keruh, tambah lama tambah besar. Hingga kini petugas BPBD masih mendata jumlah kerusakan dan kemungkinan adanya korban jiwa akibat banjir bandang tersebut. Sedangkan warga yang masih trauma mengungsi di tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Di satu pekan direndam banjir, sejumlah warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara mulai terserang penyakit. Banyak juga warga yang terpaksa menutup usaha mereka. Satu minggu sudah warga Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara beraktivitas di tengah banjir yang merendam permukiman mereka. Hingga Rabu sore kemarin, ketinggian air di beberapa titik mencapai 50 hingga 70 cm. Kondisi kesehatan warga pun menurun. Sebagian warga, termasuk anak-anak, mengeluhkan gejala sakit gatal-gatal, demam, hingga diare. Banjir yang terus merendam juga memaksa sejumlah warga menutup usaha rumahan mereka. Udah 6 hari? Ya mbak, 6 hari ya? Iya. Iya 6 hari. Ini nggak kering-kering? Belum kering-kering. Jadi anak-anak pada sakit sih. Ini cucu ibu juga di atas sakit. Sakit panas atau? Panas, ya mencret. Warga berharap banjir segera surut agar mereka bisa kembali beraktivitas normal. Warga pun meminta pemerintah segera memperbaiki tanggul penahan air laut dan membangun yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap George Sugama Halim, tersangka penganiayaan karyawati toko roti di Cakung, Jakarta. Pemeriksaan itu dilakukan karena tersangka disebut sering marah-marah. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengungkapkan tindakan penganiayaan dilakukan George tidak hanya sekali. Namun terkait dengan dugaan adanya gangguan kejiwaan, Nicholas belum bisa memastikan sebab menurut dirinya perlu ada pemeriksaan mendalam terkait dengan dugaan tersebut. Kalau kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Itu gitu kan, kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. Kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alasan pemaaf. Jelang penahanan Agus Buntung atau IWS, tersangka kasus tindak pidana pelecehan seksual, tim Komisi Disabilitas Kejati NTB dan penyidik Polda NTB memeriksa ruangan khusus yang akan digunakan Agus. Agus dipastikan akan menempati ruangan yang berbeda dengan ruang tahanan lain. Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB, Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB berkunjung ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan fasilitas dan ruang tahanan khusus untuk Agus Difabel alias Iwas. Pihak lapas telah siap untuk mendukung sarana khusus yang dibutuhkan oleh Agus Difabel. Pihak lapas sudah siap, sudah ada minimal sarana-prasarana yang aksesibel untuk yang bersangkutan, termasuk ada ketersediaan nanti yang namanya tamping. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruangan tahanan lain. Nantinya pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus Difabel, termasuk menyediakan kloset duduk.
nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Polda NTB dan Kejati NTB dalam waktu dekat akan melimpahkan kasus ke pengadilan. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir, iNews melaporkan. Penetapan Agus Buntung sebagai tersangka pemerkosaan tuai sorotan. Meskipun difabel, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus difabel yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Ia diduga mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat, dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Meskipun tidak memiliki kedua tangan, namun saat menjalankan aksinya ia menggunakan bagian tubuh lain. Dan hal ini juga dibenarkan oleh psikolog forensik Reza Indragiri. Kasus di NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban, dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa, bukan pada aktivitas fisiknya, tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Sementara pemilik homestay lokasi Agus difabel melakukan aksinya angkat bicara. Ia mengatakan Agus hampir setiap hari mampir ke penginapan miliknya. Tak hanya itu, Agus juga sering datang bersama wanita yang berbeda ke tempat miliknya. Saya sudah speak up juga, pada desanya iya si Agus memang sering datang ke sini, orangnya hampir setiap hari gitu. Memang sering Agus ini, tapi bukan langganan bukan ya? Kalau langganan sih enggak, dia banyak tempat, bukan di sini aja. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia ke sini tuh sama cewek atau? Berbeda. Cewek yang berbeda-beda. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Agus difabel menjalani olah tempat kejadian perkara. Rekonstruksi dilakukan di tempat kejadian perkara berbeda, diawali dari Taman Udayana yang menjadi tempat awal pertemuan Agus dengan korbannya. Polisi menyebut sebanyak 49 adegan diperagakan Agus dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan keterangan yang diberikan antara pelapor dengan tersangka, sehingga adegan berkembang menjadi 49 dari sebelumnya hanya 28 adegan yang tertuang dalam berita acara pidana. Hingga kini jumlah korban pelecehan seksual Agus difabel bertambah menjadi 15 orang, di mana 2 korban dinyatakan masih di bawah umur. Dari keseluruhan jumlah korban tersebut, 4 diantaranya sudah diambil keterangan oleh polisi. 11 itu adalah yang lapor ke KDD, itu totalnya tambah 2 jadi 15. Nah dari 15 itu 7 sudah dilakukan pemeriksaan di kepolisian. Dari kasus yang viral ini, polisi juga membuka pengaduan masyarakat karena diduga kemungkinan masih ada korban lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pungutan liar terjadi di tempat wisata di Tumpak Sewu, Lumajang, Jawa Timur menjelang musim liburan. Para pelaku beraksi lebih dari 1 pungutan liar. Ini aku ke Tumpak Sewu berdua, tapi dapat bayar 3 kali. Nah.
Di atas bayar, di tengah bayar, masuk ke sini bayar. 3 kali aku bayar tiket masuk ke Tumpak Sewu. Video ini diunggah seorang wisatawan dan viral. Wisatawan mengeluhkan pungutan liar di lokasi wisata air terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Lumajang, Jawa Timur. Tiket masuk ke Tumpak Sewu. Dek 200 loket nang, terus bayar siji. Dek kene kon bayar mana? Dek isor kon yang bayar mana? Peng telu guys, bayar guys, no. Balik pengenaan lo ya. Tak hanya wisatawan lokal, seorang pemandu wisata juga mengeluhkan pungli di lokasi wisata air terjun Tumpak Sewu. Ia pun protes lantaran ditarik tiket masuk hingga sebanyak 3 kali dengan total nominal Rp150.000 per wisatawan mancanegara. Padahal ia membawa 5 orang wisatawan. Mas, aku sama Amit, aku ngomong. Aku narik berdasarkan izin kan? Iya. Ya, ilegal. Begitu juga sebaliknya, sama lekat itu tarik calonan. Nah, kalau itu ada izinnya. Loh. Sejumlah pria yang mengaku pengelola tempat wisata berdalih pungutan mereka resmi dan menunjukkan surat izin pungutan. Menanggapi video viral tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang berjanji akan menertibkan pungutan di lokasi wisata air terjun Tumpak Sewu. Terkait dengan ada 3 tarikan di Kabupaten Lumajang. Jadi nanti kami akan kumpulkan, sebenarnya sudah pernah ada kesepakatan antara pengelola Tumpak Sewu, Grojogan Sewu, dan Gua Tetes. Akan kami ingatkan lagi agar nantinya tidak ada penarikan tiket yang berulang-ulang untuk yang di wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk yang ada di dasar sungai itu tidak dibenarkan. Dan tidak dibenarkan dan sudah ada peringatan dari PUSDA, jadi secara ketentuan tidak boleh ada penarikan tiket di dasar sungai. Musim liburan telah tiba. Lokasi wisata air terjun Tumpak Sewu menjadi salah satu tujuan wisatawan lokal maupun mancanegara karena memiliki panorama alam menakjubkan. Jika pungutan liar terus terjadi tanpa tindakan hukum yang tegas, tentunya akan mengurangi minat dan kenyamanan para wisatawan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. 5 pelajar SMA Negeri 70 Jakarta Selatan dikeluarkan dari sekolah akibat kasus perundungan. Sebelumnya kasus ini sempat berproses di Polres Jakarta Selatan. Kelima pelajar yang dikeluarkan karena kasus perundungan merupakan siswa senior SMA 70. Mereka diduga terlibat perundungan seorang siswa yang merupakan adik kelas. Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Sunaryo mengatakan bahwa saksi terhadap kelima siswa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya, korban siswa berinisial ABF ditarik oleh kakak kelas dan menerima penganiayaan di sejumlah bagian tubuh oleh 4 orang pelaku. Tidak hanya dipukuli, para pelaku juga merampas sepatu dan telepon genggam milik korban. Pemirsa, 2 supir bus di Terminal Kalideres, Jakarta terdeteksi memiliki tensi darah tinggi usai menjalani tes kesehatan. Tes ini dilakukan kepada seluruh supir bus menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Seluruh sopir bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat menjalani tes kesehatan dan urin sebagai salah satu syarat diperbolehkannya membawa angkutan penumpang ke berbagai daerah. Hasil pemeriksaan, 2 sopir memiliki tekanan darah tinggi. Meskipun begitu, keduanya tetap memenuhi syarat untuk mengendarai bus antar kota antar provinsi setelah diberikan obat oleh Dinas Kesehatan Pemprov Jakarta. Pemeriksaan kesehatan dan urin ini dilakukan jelang masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru untuk memastikan setiap sopir mengemudikan bus dalam keadaan sehat dan tidak membahayakan penumpang. Alhamdulillah semua sehat, normal, tes urinnya negatif. Demi keselamatan, terutama ya pertama mungkin keamanan pengemudi dan keselamatan di jalan juga perlu dicek seperti ini. Alhamdulillah sampai saat ini belum ditemukan ya pengemudi yang positif narkoba. Namun ada 1-2 orang yang kita cek kesehatannya itu mungkin tensi darahnya tinggi, mungkin gula darahnya, tapi setelah diberikan obat oleh dokter yang memeriksa bisa diperbolehkan layak untuk mengemudi begitu.
Selain memeriksa sopir angkutan umum, pemerintah juga menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang dengan mendirikan posko-posko keamanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, hari ke-6 jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sejumlah penumpang sudah mulai memadati stasiun Senen Jakarta. Masyarakat memilih berangkat lebih awal untuk mengantisipasi kepadatan penumpang untuk mengisi libur Nataru ke lokasi tujuan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, masyarakat yang memilih moda transportasi darat kereta api jarak jauh sudah mulai berdatangan sejak pagi hari. Masyarakat yang berangkat lebih awal memilih membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk mengantisipasi kehabisan tiket dan juga harga yang murah. PT Kereta Api Indonesia DAOP 1 Jakarta menyediakan 741.000 tiket untuk periode libur Natal dan Tahun Baru 2024 dan 2025. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Henry Aprila. Baik, selamat siang Henry. Bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen? Silakan. Ya baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk situasi yang dapat kami digambarkan, memang untuk keramaian atau kepadatan belum begitu terlihat signifikan. Karena memang untuk para penumpang sendiri yang sudah mulai membeli tiket dari jauh-jauh hari, ini melakukan keberangkatan lebih awal, tepatnya di Stasiun Senen. Ini kami mendapat informasi, penuturan daripada para penumpang bahwa mereka memilih berangkat lebih awal, alasannya karena agar terhindar atau menghindari kepadatan yang tadinya informasi yang kami dapatkan dari Humas PT KAI Indonesia untuk puncak kepadatan libur Natal dan juga Tahun Baru, Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, ini diperkirakan pada tanggal 21 Desember 2024 yang nantinya ini akan menjadi puncak keberangkatan atau kepadatan daripada libur Nataru itu sendiri. Kemudian PT KAI Indonesia juga, PT KAI maksud kami, DAOP 1 Jakarta sudah menyediakan sekitar 700.000 tiket kurang lebih untuk periode libur Nataru 2024, Natal 2024 maksud kami, dan juga Tahun Baru 2025. Dan juga memang untuk ketersediaan tiket ini sendiri yang sudah terbeli sebanyak 400.000 tiket yang sudah terbeli kurang lebih. Tentunya juga ada pun himbauan yang disampaikan oleh Humas PT KAI Indonesia yang menyampaikan bahwa ini bagi para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk tetap melakukan cross-check jadwal keberangkatan. Kemudian untuk para penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh untuk mengisi waktu liburnya, ini bisa membeli tiket secara langsung tepatnya di loket yang tersedia. Kemudian juga tetap mematuhi peraturan yang tersedia, dan yang terpenting untuk tetap menjaga keamanan ya, dan juga barang berharga Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian PT KAI Indonesia juga sudah menyiapkan untuk periode libur Nataru ini sekitar 17 kereta tambahan, diantaranya 12 kereta untuk stasiun Senen dan juga 5 kereta tambahan untuk stasiun Gambir, ini untuk DAOP 1 Jakarta. Dan juga memang hingga siang hari ini, begitu dari tadi pagi hingga siang hari ini, pantauan kami ini belum terlihat signifikan yang begitu ramai. Nantinya kita lihat Nata dan juga pemirsa, apakah kepadatan akan terjadi di H-6 menuju libur Nataru 2024. Sementara Nata, kembali ke Anda. Baik, Henry, bagaimana terkait dengan fasilitas apa yang diberikan oleh PT KAI ketika masyarakat sedang menunggu keberangkatan seperti itu? Ya baik, Nata dan juga pemirsa, untuk fasilitas yang tersedia, pandangan kami saat ini di belakang kami salah satunya adalah ada beberapa ornamen-ornamen yang menggambarkan ini merupakan hari raya, untuk persiapan hari raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dan juga ada pun sejumlah fasilitas yang sudah dilakukan seperti halnya di ruang tunggu dan juga di ruang tempat antrian pengambilan tiket ini sudah mulai direnovasi, begitu tandanya kenyamanan sudah mulai diutamakan. Tentunya juga yang biasanya di stasiun Senen ini tempat pengambilan tiket udaranya begitu cukup panas, begitu maksud kami. Ini saat ini memang udara atau suasananya begitu nyaman, gitu tandanya ini yang sudah disiapkan terutama untuk periode Natal dan juga Tahun Baru. Tentu kita akan melihat lagi kira-kira ada update apa saja di sini yang nantinya kita akan sampaikan kepada Anda, Nata dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, studio. Baik, terima kasih Andri Aprila atas laporan Anda langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten membuka posko terpadu jelang Natal dan Tahun Baru.
Jumlah penumpang diperkirakan meningkat 6% dibandingkan dengan hari biasanya. Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menggelar apel pasukan bersamaan dengan pembukaan posko terpadu. Pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang diperkirakan meningkat 6% dibanding hari biasa atau 185.000 pergerakan penumpang. Begitu pula dengan peningkatan 1.000 pergerakan pesawat. Jumlah slot penerbangan juga ditambah sebanyak 658 extra flight. Memang salah satunya posko gitu. Jadi kita persiapkan posko terpadu di Terminal 1B. Kemudian posko ini dapat digunakan oleh seluruh stakeholder yang ada di sini. Di dalam posko lengkap dengan seluruh kebutuhan monitoring ya, dari mulai CCTV di seluruh terminal, kemudian juga database pergerakan pesawat, penumpang dan lain-lain, termasuk juga fasilitas Zoom jika ada panggilan atau rapat yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Pengelola juga menyediakan 6.203 personil, baik internal maupun eksternal, termasuk TNI, Polri, Customs, Imigrasi, Karantina, hingga petugas kesehatan. Fasilitas bandara juga ditingkatkan, mulai dari akses jalan raya hingga fasilitas di terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, antrian panjang kendaraan terjadi menuju Pelabuhan Merak, Banten. Antrian didominasi kendaraan besar seperti bus dan juga truk. Ribuan kendaraan yang hendak masuk ke pelabuhan eksekutif dan reguler mengular hingga keluar dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Antrian terjadi karena terlambatnya penyeberangan akibat adanya faktor cuaca buruk di perairan Selat Sunda. Para pengguna jasa penyeberangan mengaku sudah berjam-jam lamanya belum bisa masuk ke dermaga. Antrian kendaraan didominasi kendaraan besar seperti bus dan truk. Banyak juga pengguna jasa penyeberangan yang mudik terlebih dahulu karena dikhawatirkan akan terjebak kemacetan pada satu hari menjelang perayaan Natal. Sebabnya ya terlambatan kapal lah, sama ombak besar. Ombak lagi besar ya? Tujuan mau kemana Bang? Ke Lampung Timur. Dari Jakarta. Ini pengaruh nggak bawaannya Bang? Ya pengaruh, bawa ikan. Guna mengantisipasi kemacetan lebih parah, pihak PT ASDP Pelabuhan Merak telah menyiapkan 7 dermaga dan 57 kapal ro-ro. Selain Pelabuhan Merak, penyeberangan juga bisa melalui Pelabuhan BBC dan Pelabuhan Pelindo. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, arus penumpang di Pelabuhan Laurentius Sei Maumere mengalami lonjakan. Pihak PLNI pun menambah rute kapal guna melayani para penumpang yang akan pulang untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Arus mudik Nataru di Pelabuhan Laurentius Sei Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami lonjakan. Ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan dan Sulawesi turun ke Pulau Flores sejak tanggal 11 Desember 2024. PLNI pun membuat rute tambahan bagi armada guna melayani para penumpang Nataru. Sejumlah pemudik mengungkapkan lebih memilih menggunakan transportasi laut karena harga tiket yang murah. Dari mana ini? Dari Berau mau ke Mapongo. Dari mana? Dari Berau. Berau. Ya, Kalimantan Timur. Mau berlibur Natal ya? Ya, berlibur. Kenapa memilih menaiki kapal pil? Aku kebetulan kemarin dapat tiketnya. Hah? Murah ya? Iya. Harus lihat selama bulan Desember ini saja. Sebelum ini jumlah penumpang yang masuk itu sekitar 2.000-an dari 4 kapal dan yang berangkat 1.900 dari 4 kapal penumpang, 4 kol. Nah, sementara untuk hari ini KM Lambelu yang datang dari Bau-Bau ini jumlah penumpang yang turun 1.083 dan yang berangkat itu sekitar 150 tujuan Kupang. Mulai ada yang turun, yang datang itu yang melonjak. Arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Laurentius Sei Maumere mencapai puncaknya pada tanggal 20 Desember 2024.
Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu, di tengah upaya KPK memburu Harun Masiku, pihak imigrasi mengungkap Harun Masiku sudah tidak lagi masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Pencarian buronan sejak 4 tahun lalu ini juga menarik perhatian mantan politisi PDIP Marwarar Sirait yang membuat sayembara penangkapan Harun Masiku dengan nilai hingga 8 miliar rupiah. Buronan kasus korupsi Harun Masiku hingga kini masih dalam pencarian. Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia usai lolos ke DPR. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun Wahyu yang divonis dengan pidana 7 tahun penjara telah mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Meski masih berstatus buronan, namun fakta lain terungkap di mana Komisi Anti Rasuah sudah tidak lagi memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencegahan ke luar negeri. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut sejak Januari 2021 tidak ada lagi permintaan pencegahan ke luar negeri bagi Harun Masiku yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Berakhir 11 Januari, 13 Januari 2021. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Ya, imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak, Pak. Ya, mencegah. Jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Ya, tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan. Namun pihak imigrasi menyebut hingga saat ini tidak ditemukan data perjalanan ke luar negeri atas nama Harun Masiku. Menariknya, di tengah proses pencarian Harun Masiku, mantan politisi PDI Perjuangan Marwarar Sirait membuka sayembara penangkapan Harun Masiku. Tidak tanggung-tanggung, Ara rela merogoh uang pribadinya sebesar 8 miliar rupiah bagi yang bisa menangkap Harun Masiku. Membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka! Sejauh ini KPK terus mengupayakan pencarian Harun Masiku. Sejumlah saksi yang diduga memiliki informasi penting telah diperiksa. Teranyar pencarian Harun Masiku juga menyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Yasona yang juga politikus PDI Perjuangan diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi, di mana Yasona dimintai keterangan terkait dugaan kasus suap penggantian antar waktu anggota DPR yang menyeret Harun Masiku. Pemirsa, setelah mangkir dari jadwal sebelumnya, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PDI Perjuangan hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. Yasona dimintai keterangan terkait dengan dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret Harun Masiku. Politikus PDIP Yasona Lauli datang ke Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan untuk diperiksa terkait kasus ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang pekan lalu karena Yasona tidak bisa hadir. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, Yasona akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Dalam hal ini, Yasona menyampaikan dirinya diperiksa penyidik dengan kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung.
Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dan saat ini masuk DPO dalam perkara dugaan suap kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Muhammad Firmansyah melaporkan. Sementara itu KPK menggeledah kantor Bank Indonesia terkait dengan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor BI pada Senin malam hingga Selasa dini hari 16 hingga 17 Desember. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Penggeledahan berlangsung selama 8 jam. Salah satu ruangan yang diperiksa adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dari kantor Bank Indonesia, KPK mengamankan sejumlah dokumen. Tentunya kita akan ungkap semuanya fakta-fakta ini, bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima. Nah itu yang kita dalami sekarang. Ada dugaan ya, ada dugaan selain ke BI ada tempat-tempat lain. Nanti kita akan Pak, barang bukti yang terkumpul apa Pak saat ini Pak? Beberapa dokumen ya kita temukan, beberapa barang-barang ya, alat bukti elektronik kita juga amankan. Dokumen terkait ya berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya, tentunya itu yang kita cari. Sementara itu, Bank Indonesia membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana CSR. Gubernur Bank Indonesia menjamin akan bersikap kooperatif dengan mematuhi hukum yang berlaku. 1. Bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dugaan adanya penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia mulai diselidiki oleh KPK sejak September lalu. KPK menduga dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui proses pemeriksaan KPK mengenai penggeledahan di kantor Bank Indonesia terkait dengan kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Muhammad Zulhilmi di Gedung KPK Jakarta. Baik, selamat siang Hilmi. Apakah info terkini mengenai kasus korupsi dana CSR di Bank Indonesia sudah ada? Silakan. Ya, memang sejauh ini KPK masih belum memberikan update informasi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pemanfaatan dana corporate social responsibility atau CSR di Bank Indonesia. Namun Nata dan juga pemirsa, jika kita melihat kasus ini yang telah ditangani oleh KPK sejak Agustus 2024 ini telah menetapkan 2 tersangka. Namun KPK belum memberikan konfirmasi siapakah 2 orang tersangka tersebut. Namun secara tersirat KPK menyebutkan bahwa 1 dari 2 tersangka tersebut merupakan anggota DPR. Nah, anggota DPR tahun ini atau tahun periode kemarin ini KPK juga belum memberikan konfirmasinya. Namun jika kita melihat bahwa pada Senin 16 Desember 2024 yang lalu hingga 17 Desember 2024 KPK ini telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di kantor pusat BI.
pada 16 dan juga 17 Desember 2024 yang lalu. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita beberapa barang bukti seperti alat-alat elektronik, kemudian juga dokumen-dokumen yang terkait dengan pemanfaatan dana CSR di Bank Indonesia. Selain itu, KPK juga nantinya berencana akan memanggil sejumlah pihak-pihak yang terkait dengan pemanfaatan dana CSR tersebut. Apakah nantinya KPK akan memanggil langsung Gubernur Bank Indonesia dan juga Dewan Gubernur Bank Indonesia? Kita akan menantikan bagaimana kasus tersebut. Lantas seperti apa tanggapan dari Bank Indonesia terkait kasus yang melibatkan Bank Indonesia dan juga KPK? Nah, kemarin Bank Indonesia pun kemarin telah mengonfirmasi bahwa kantornya ini telah digeledah oleh KPK pada 16 dan juga 17 Desember. Kemarin Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa pihaknya akan secara menghormati begitu proses hukum yang saat ini sedang dijalani oleh KPK dan akan membantu dan juga kooperatif dalam penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Namun kemarin Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan bahwa untuk pemanfaatan dana CSR ini Bank Indonesia telah melakukan sejumlah beberapa proses begitu, di mana dalam penyaluran dana CSR ini Bank Indonesia memilih yayasan-yayasan yang memang telah memiliki laporan pertanggungjawaban, kemudian yang memiliki program kerja yang konkret dan disalurkan melalui satuan-satuan kerja, baik itu dari kantor pusat ataupun dari kantor-kantor daerah. Kemudian kemarin Peri Warjio juga mengatakan bahwa melalui Dewan Gubernur Bank Indonesia, ini Bank Indonesia telah mengalokasikan dana CSR ini ke dalam 3 kelompok atau 3 bidang, di mana bidang-bidang tersebut adalah bidang pendidikan, kemudian bidang sosial yakni UMKM, dan juga ke dalam bidang keagamaan ataupun ibadah dan juga sosial. Namun kita juga akan melihat bagaimana nantinya tindak tanduk dari KPK dalam menangani kasus ini, apalagi KPK baru saja memiliki pimpinan-pimpinan baru, dan apakah nantinya Bank Indonesia akan jadi memanggil petinggi-petinggi dari Bank Indonesia, termasuk dari Gubernur Bank Indonesia dan juga Dewan-Dewan Gubernur, ataupun juga memanggil pihak-pihak dari OJK yang memang sebelumnya disebutkan bahwa 50% dari dana CSR Bank Indonesia ini mengalir ke dana pribadi dan juga ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan kita akan melihat bagaimana nantinya tindak lanjut dari KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi pemanfaatan dana CSR di Bank Indonesia ini. Nata. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, terdakwa kasus korupsi timah Harvey Muiz menahan tangis menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di persidangan. Dalam pledoinya, Harvey Muiz berulang kali menyebut nama istrinya sebagai sosok yang menguatkannya serta menyangkal terlibat dugaan korupsi timah. Kasus dugaan korupsi timah yang merugikan negara ratusan triliun rupiah kembali bergulir di persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, menahan tangis berulang kali menyebut nama istrinya dan berpesan tetap bertahan hadapi dugaan korupsi yang menimpanya. Padahal yang membuat kerugian adalah harga timah terendah dalam 15 tahun. Mau harga smelternya gratis juga rugi itu yang mulia. Seharusnya yang menjadi fokus utama. Saat ini Harvey Muiz berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah periode 2015-2022. Dituntut 12 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 210 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum pada sidang tanggal 9 Desember 2024 lalu. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rizky Yulianto, dan Rani Sanjaya melaporkan. Tidak hanya Harvey Muiz, terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, Tamron Tamsil juga membacakan pembelaan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Bos smelter swasta CV Venus Inti Perkasa itu menangis dan mengaku menyesal telah bekerjasama dengan PT Timah yang justru menjeratnya ke ranah hukum. Bersama 3 terdakwa lainnya, bos smelter swasta CV Venus Inti Perkasa, Tamron, menjalani sidang dugaan korupsi tata niaga timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Tamron tak kuasa menahan tangis saat membacakan pembelaan terhadap dirinya.
Tamron menyesal telah melakukan kerjasama sewa smelter dengan PT Timah yang justru menyeretnya ke meja hijau dengan tuntutan 14 tahun. Kalau waktu bisa diulang kembali, saya tidak akan menyetujui. CV Venus Inti Perkasa untuk melakukan kerjasama dengan PT Timah. Akibat kerjasama ini, saya harus mengorbankan keluarga saya dan hasil seluruh jerih payah saya. Dalam nota pembelaannya, Tamron sedih kepada masyarakat Bangka Belitung yang menggantungkan hidup pada perusahaan yang disita penyidik Kejagung. Karena penyitaan itu berdampak pada 2.000 karyawannya yang harus di-PHK. Tamron berharap majelis hakim menerima pembelaannya dan bisa divonis bebas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso telah tiba di Filipina setelah 15 tahun di penjara di Indonesia. Meskipun sudah berada di tanah kelahirannya, Mary Jane berharap mendapatkan pengampunan dari Presiden Bongbong Marcos hingga dapat terbebas dari hukuman seumur hidup. Mary Jane Veloso, 39 tahun, terpidana mati kasus narkoba di Indonesia kembali ke negara asalnya Filipina kemarin setelah 15 tahun di penjara. Mary Jane disambut keluarganya di Lembaga Pemasyarakatan untuk Wanita atau CIW di Kota Mandaluyong. Reuni antara Mary Jane dan keluarganya sangat emosional. Pelukan dan tangis haru nampak dari momen tersebut. Mary Jane berharap diberi pengampunan oleh Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mary Jane dipulangkan ke Filipina dari Indonesia lewat skema transfer of prisoner, sehingga statusnya masih narapidana. Karena telah berada di Filipina, pengampunan terhadap Mary Jane yang divonis mati di Indonesia karena kedapatan membawa narkoba sepenuhnya di tangan Presiden Filipina. Ng malalim at matibay at napakatagal ng relasyon ng Pilipinas at Indonesia para ang isang kababayan natin na nakakulan ng pagkamitay dati ay nababa na naging life imprisonment doon. Para aktivis juga terlihat berunjuk rasa di luar lapas, memegang spanduk bertuliskan pengampunan penuh dan mutlak untuk Mary Jane Veloso. Mereka menilai Mary Jane direkrut secara ilegal dan barang-barangnya dimasukkan narkoba sehingga layak mendapat pengampunan. Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta tahun 2010 ketika petugas menemukan 2,6 kilogram sabu. Saat dijatuhi hukuman mati, Mary Jane secara konsisten mengklaim dirinya tak bersalah dan mengaku hanya korban perdagangan manusia yang dijebak oleh perekrutnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kairo, Mesir dan kunjungan dilakukan guna menghadiri Forum Kerjasama Ekonomi 8 Negara Berkembang atau KTT-D8. Di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah, Kairo, Mesir, Prabowo disambut Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi di serambi istana. Delegasi Indonesia yang turut serta dalam pertemuan tersebut yaitu Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz, Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, Lutfi Rauf, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Abdul Qadir Jailani. Sementara delegasi Mesir yakni Menteri Luar Negeri Badar Abdelati, Sekretaris Kabinet Mayor Jenderal Ahmed Ali, Menteri Investasi Hasan El-Khatib, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Hasan El-Semi. Di Kairo, Mesir, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayyib di Masyaket Al-Azhar. Pertemuan ini menandai langkah penting dalam mempercepat hubungan keagamaan dan memperkuat kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini. Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan,
pariwisata, dan pertahanan. Kami sudah sepakat, kami akan tindak lanjut. Kita sudah punya Joint Trade Council, tapi kita ingin tingkatkan lagi. Dan kami dari Indonesia segera akan kirim delegasi tingkat tinggi yang akan berhubungan dengan counterpart kami di pemerintah Mesir. Berada di Kairo, Mesir, Prabowo temui Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb. Pertemuan keduanya guna mempererat hubungan keagamaan dan kerjasama pendidikan. Pertemuan ini mempertegas hubungan historis Indonesia dan Al-Azhar yang telah menjadi rumah pendidikan bagi ribuan mahasiswa Indonesia selama beberapa dekade. Pertemuan ini menggarisbawahi peran sentral kedua negara dalam mempromosikan perdamaian antar umat beragama di dunia. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mewacanakan penduduk miskin yang belum memiliki rumah untuk dimasukkan dalam kategori masyarakat miskin. Marwarar mengaku usulan tersebut dicetus saat dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia. Berdasarkan indikator Bank Dunia, warga yang kekurangan kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin. Bercermin dari indikator tersebut, Menteri ARA menilai sudah sepantasnya masyarakat yang belum memiliki rumah masuk dalam kategori masyarakat miskin. Selain itu, ARA juga mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor bisa dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Usulan tersebut bahkan sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau dengan World Bank itu ya sekian ribu kalori aja orang udah nggak miskin lagi, Pak Mendagri. Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah yang pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin sementara dia belum punya rumah? Jadi ini adalah kebijakan Bapak Mendagri, Bapak Menteri PU yang sangat pro rakyat. Karena rakyat kecil merasa. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Dalam Negeri mencatat hingga saat ini mayoritas badan usaha milik daerah atau BUMD masih merugi. Kementerian menduga banyak BUMD yang dimanfaatkan oleh pejabat daerah untuk kepentingan pribadi. Kementerian Dalam Negeri mencatat hingga saat ini mayoritas badan usaha milik daerah atau BUMD masih merugi. Dari 1057 BUMD di seluruh wilayah Indonesia, hampir separuh dari jumlah tersebut tidak menghasilkan keuntungan sehingga berdampak pada pendapatan asli daerah yang tidak maksimal. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kerugian yang dialami BUMD tidak terlepas dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah yang mempekerjakan dan menitipkan keluarga atau kerabat mereka di posisi strategis. Bahkan Tito menduga banyak BUMD yang dimanfaatkan oleh pejabat daerah untuk kepentingan pribadi. Ini jumlah BUMD kita lah 1057 BUMD, badan usaha milik daerah. Hampir separuhnya bleeding, hampir separuhnya. Kenapa? Naruh orang, keluarga, saudara, teman di situ yang nggak capable. Yang kedua, mohon maaf, mungkin dipakai, ini ada teman-teman KPK nanti, dipakai untuk hal-hal tertentu. Saya pahamlah modus-modus operandinya. Nah, akibatnya nggak dikelola profesional, akhirnya rugi. Sebagai langkah tindak lanjut, Tito mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang meminta pemerintah daerah untuk menutup BUMD yang terus merugi dan tidak dapat diselamatkan. Tito menegaskan BUMD yang terus beroperasi tanpa menghasilkan keuntungan hanya akan membebani daerah. Pemirsa, usai menanggapi pemecatannya sebagai kader PD Perjuangan, Gibran Rakabuming Raka kembali buka suara. Anak dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi ini sindir PDIP dalam sebuah acara di Jakarta. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi
yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Pernyataan Gibran Rakabuming disampaikannya saat menghadiri acara pelantikan pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 di Jakarta Pusat. Wakil Presiden Republik Indonesia ini menyatakan bahwa nasibnya mirip dengan Ketua Umum PP Pemuda Katolik yang baru, Stefanus Gusma, yang diketahui telah keluar dari PDI Perjuangan. Sebelumnya Gibran Rakabuming telah menanggapi pemecatannya dari PDIP. Gibran menghormati apa yang dilakukan partai berlambang banteng tersebut dan kini fokus untuk menjalankan perannya sebagai wakil dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya PDIP resmi memecat 27 anggotanya, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka, dan menantu Jokowi Bobi Nasution. Ketiganya dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap ADART, juga kode etik dan disiplin partai karena mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik lain dalam Pilpres 2024. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Penggeledahan dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pidana pada penggunaan anggaran tahun 2023. Diduga anggaran yang mencapai 150 miliar rupiah telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Dalam penggeledahan, petugas menyita beberapa perangkat elektronik, dokumen, dan juga uang sebesar 1 miliar rupiah. Yang dilakukan oleh tim khusus Kejati DKI ini dilakukan di 5 titik. 5 titik ini ada di kantor Dinas Kebudayaan sendiri, terus juga ada beberapa kantor rekanan dan rumah-rumah saksi yang berhubungan dengan tindak pidana dimaksud. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta di kantor Dinas Kebudayaan terkait dengan dugaan korupsi kegiatan fiktif, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Syahreza Zansky di Kejaksaan Tinggi Jakarta. Baik, selamat siang Reza. Adakah info terbaru terkait dengan penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, terkait info terbaru, memang baru saja dikonfirmasi oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Pihaknya pada Rabu kemarin melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan Pemprov Daerah Khusus Jakarta yang di Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan, di mana penggeledahan ini berlanjut terhadap penyitaan beberapa barang bukti seperti laptop, ponsel, komputer, uang, dan dokumen hingga berkas-berkas penting lainnya, di mana penyelidikan ataupun penyitaan ini merupakan lanjutan dari dugaan kasus tindak pidana korupsi ataupun penyelewenangan kegiatan daripada Dinas Kebudayaan yang nilainya ini mencapai 150 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2023, di mana penyelidikan ini, maksudnya kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan pada 17 Desember 2024 dan kini masih dalam proses pendalaman dan berlanjut oleh pihak Jatim gitu. Dan informasi yang kami terima, Nata dan juga pemirsa, bahwasanya selain di daerah Gatot Subroto terdapat beberapa tempat lainnya yang diperiksa dan digeledah oleh pihak Kejati, diantaranya adalah kantor event organizer GR Pro di Jakarta Selatan, lalu ada 2 rumah tinggal di Kebon Jeruk di Jakarta Barat dan 1 rumah di Matraman, Jakarta Timur, di mana ini dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang sudah dijabarkan tadi seperti laptop, ponsel, komputer, uang, dan beberapa dokumen lainnya. Nata dan juga pemirsa, informasi yang kami terima soal modus korupsi penyalahgunaan uang anggaran ini dilakukan dengan cara membuat stempel dan juga nota palsu dari pihak 3 yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dari penyelenggaraan setiap kegiatan kebudayaan untuk tahun anggaran 2023, sehingga inilah yang menjadi utama kasus daripada Kejati untuk mendalami kasus daripada Dinas Kebudayaan tersebut. Dan untuk diketahui juga, Nata dan juga pemirsa, bahwasanya pasca diumumkannya soal penggeledahan oleh Kejati, pihak Pemprov Daerah Khusus Jakarta ini langsung
menonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta pasca dilakukan penggeledahan pada Rabu kemarin. Dan memang informasi yang kami terima bahwasanya pada kali ini memang sebelumnya Kejati ini melaporkan menyita uang sebesar 1 miliar di kantor Dinas Kebudayaan dan 4 lokasi lainnya pada Rabu kemarin. Dan tentunya kami masih menunggu update terbaru apakah dalam pendalaman tersebut kegiatan apa yang dimaksud oleh pihak Kejati yang diduga ini menyangkut tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan. Namun bisa dipastikan bahwasanya dugaan tindak pidana korupsi ini dinilai mencapai 150 miliar rupiah. Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriz Zazanski atas laporannya, atas laporan Anda. Selamat bertugas balik dan salam sehat. Pemirsa, Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Sri Wedari Solo, Jawa Tengah jelang melawan Filipina dalam laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024. Para pemain Timnas mengaku bersyukur karena jeda yang cukup panjang jelang pertandingan. Jelang melakoni laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024 kontra Filipina, Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Sri Wedari, Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam sesi kali ini, para pemain Timnas menjalani latihan ringan lantaran baru mendarat pada Rabu pagi. Ini merupakan latihan perdana Timnas jelang laga penentuan skuad Garuda menuju babak semifinal ASEAN Cup. Salah satu pemain Timnas, Ahmad Maulana, mengaku bersyukur karena jeda istirahat yang cukup panjang. Walaupun agak lelah sedikit ya, banyak pemain lelah kan karena perjalanan cukup jauh juga. Ya, tapi masih bilang sangat baik. Menu latihan hari ini apa? Yang main pertama kemarin yang starting tadi cuma recovery doang, sisanya kayak agak berat dikit sih. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024 Sabtu 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ratusan warga rela antri panjang demi mendapatkan bantuan langsung tunai program Keluarga Harapan Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Total ada 400 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan. Antrean panjang ratusan warga terjadi di kantor Pos Indonesia Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Mereka rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan PKH. Besaran bantuan PKH bervariasi mulai dari 225.000, 400.000, 900.000, bahkan hingga 2 juta rupiah tergantung data yang sudah terdaftar dari Kementerian Sosial. Setidaknya ada 400 kepala keluarga dari 12 desa di Kecamatan Cilengsi yang mendapatkan bantuan PKH. Sangat bermanfaat banget ya bagi saya ya, bagi diri saya sendiri, karena saya juga sendiri lagi ngurusin bapak ya yang habis operasi gula, dari kakinya dipotong 5, jadi saya buat bantu-bantu pengobatan bapak. Kebetulan kemarin juga saya dapat musibah, suami saya kecelakaan. Warga pun berharap program ini bisa terus berlanjut sehingga bisa meringankan beban masyarakat kecil. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.